Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita menyaksikan berita viral ya di media, di mana ada seorang wanita yang sedang sholat di masjid, tapi kemudian mendapatkan satu musibah pelecehan dari juga orang-orang yang di masjid atau oknum orang yang di masjid itu. Entah karena memang sengaja untuk melakukan tindakan itu atau faktor lain. Tapi yang cukup memprihatinkan adalah bagaimana komentar sebagian netizen kita yang justru menyalahkan korban. Ini kan sikap yang jauh dari tuntunan agama. Bagaimana mungkin sudah menjadi korban masih disalahkan? Dalam psikologi disebutnya blaming victim, mempersalahkan korban. Misalnya dengan ungkapan itu, siapa suruh dia sholat di masjid? Misalnya gitu. Siapa suruh perempuan sholat di masjid? Pertanyaannya, apakah memang masjid dibangun hanya untuk laki-laki? Dari mana pernyataan seperti itu? Kalau kita buka di sekian banyak hadis, termasuk hadis Bukhari misalnya, begitu banyak para wanita yang juga ikut sholat berjamaah di masjid. Artinya dari sudut pandang manapun, kalau menyalahkan korban, itu tidak dibenarkan. Yang ada apa? Yang ada bahwa sikap itu dimanapun dilakukan, apalagi di masjid rumah Allah, tentu layak untuk dikecam, bukan malah mengecam korban. Melecehkan wanita, melecehkan perempuan, apalagi sedang sholat di masjid, bukan tindakan yang dapat dibenarkan pakai logika apapun. Tidak bisa itu. Layak untuk dikecam, layak untuk dinyatakan bahwa pelakunya ini orang yang sudah melampaui batas. Kalau nggak boleh dikatakan sinting gitu kalau dalam bahasa daerahnya gitu ya. Bagaimana mungkin mereka melakukan tindakan yang betul-betul buruk di tempat yang seharusnya mereka menghormati, di tempat ibadah, tempat suci. Kan sudah melampaui batas kekurang ajarannya ini. Maka layak untuk kemudian dikecam berlaku seperti itu. Sedangkan bagi korban, layak untuk mendapatkan simpati kita, untuk kita doakan, untuk kita kuatkan. Karena kita meyakini korban pasti mengalami trauma. Dan kalau dia mengalami trauma, untuk menyembuhkannya tidak mudah. Ini poin yang harus kita bagikan. Sekaligus mohon maaf bagi para netizen yang kemudian malah mempersalahkan korban. Ini harus kita kritisi. Bukan sikap yang bijaksana dengan menyalahkan korban, menganggap bahwa kemudian tindakan korban yang sholat di masjid sebagai salah. Atau kalau ada orang yang kemudian jadi korban apapun, memang tidak sewajarnya untuk kemudian disalahkan. Bagaimana seharusnya kita memandang, beretika, bersikap di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masjid itu disebutnya Baitullah, rumah Allah. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang datang seharusnya sudah dengan niat yang baik dan juga cara yang baik. Niat yang baik berarti apa? Dia datang ke masjid memang untuk ibadah, bukan untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama. Dengan cara yang baik berarti apa? Dengan etika. Seharusnya kita di rumah Allah, baik dari sisi berpakaian, dari sisi tindakan, berbicara dan seterusnya, ada etika yang diatur dalam agama. Maka kalau kita lihat di beberapa masjid, misalnya kalau di masjid negara, katakanlah di Istiqlal, banyak sekali kita lihat para turis yang mengunjungi masjid Istiqlal. Tapi para pengurus sudah siaga, siap untuk mengatakan apa? Sekiranya pakaiannya kurang sopan, langsung disiapkan pakai kemudian semacam pakaian yang sopan. Demikian juga di masjid-masjid yang lain. Demi apa? Menghormati ini rumah ibadah, rumah suci, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada etikanya kita dalam mengunjunginya. Maka sekali lagi, tindakan pelaku yang melecehkan orang yang sedang sholat di masjid ini layak untuk kemudian kita berikan hukuman, kecaman, dan kita bersama-sama harus menyampaikan rasa simpati kita kepada korban. Karena bagi korban memang layak untuk mendapatkan penghormatan, empati kita, dan bagi pelaku layak untuk mendapatkan hukuman setimpal yang sewajarnya. Karena tindakan itu jangankan di rumah Allah, bahkan di tempat lain pun juga tidak dibenarkan. Apalagi di tempat suci, di Baitullah, rumah Allah, di masjid yang seharusnya kita gunakan untuk beribadah, taat, berbuat kebaikan. Yang siapapun yang masuk seharusnya nyaman, mau laki mau perempuan, harusnya tidak ada tempat di muka bumi yang paling aman kecuali rumah ibadah. Salah satunya adalah masjid. Maka
perlu kita menghormatinya dengan apa? Dengan etika yang baik setiap kita berinteraksi di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala.